gue expect banyak banget dari keluarga gue, dan bokap gue mungkin merasa kayak kok gue nggak bisa membahagiakan anak dan keluarga gue ya. Dan lo membanding itu ke orang tua lo ya. Halo, nama gue Aditya. Gue editor Menjadi Manusia. Gue terakhir jadi anak tengah. Hai, nama gue Katlea. Gue kerja di Menjadi Manusia juga sebagai seorang content strategist. Dan gue terakhir sebagai anak tunggal. Hai, gue Talita, gue content strategist di Menjadi Manusia, dan gue terlahir sebagai anak sulung dari Mami dan Dedi. Gue Juki, gue volunteer di Menjadi Manusia, gue terakhir sebagai anak bungsu. Saya ingin bertukar posisi dengan adik atau kakak saya. Ya, lo tanya tuh sama gue. Atau enggak sama salah satu dari kita deh. Lo pengen jadi anak tunggal, pengen punya adik. Jujur ya, ini mungkin yang menjadi tolak ukur gue untuk nanti ketika gue punya anak. Gue gak mau banget punya anak yang insya Allah dikasihnya semoga gak cuma satu ya. Yang namanya anak-anak rezeki gak ada yang bisa nolak. Cuman gue pengennya sih gak cuma satu. Karena gue belajar banget, banyak bercermin sama diri gue sendiri. Jadi anak tunggal tuh capek banget gitu loh. Kayak orang tua lo berantem masalah keluarga, itu tuh yang mikul lo sendiri. Mungkin kalau kalian bersaudara, lo punya teman untuk sharing gitu kan. Kayak kenapa lagi nih nyokap, kenapa nih bokap. Ya udahlah, atau kita bagi-bagi tugas, kayak lo sama nyokap deh, gue sama bokap. Kalau anak tunggal tuh kayak ya udah, lo harus jadi jembatan dua orang, yang itu tuh pusingnya minta ampun, ditambah lo nggak punya orang lain untuk kayak lo share cerita itu, karena kan susah dong kita cerita soal keluarga ke temen gitu kan. Tapi kalau saudara lo bisa diceritain, kalau nggak bisa Tapi iya sih benar. Cuman maksudnya kayak ya berat aja lah untuk sih, anak tunggal. tapi Makanya gue pengen banget gue punya kakak sih. Gue pengen banget jadi anak terakhir. Karena at least gue punya someone to look up tuh yang bisa jagain gue. Gue pengen banget punya kakak Abang. sejujurnya. Pengen punya abang Iya. Yang kayak adik perempuan gitu, Iya, yang kayak tinggal pengen cicik-cicik Itu cita-cita dibelain gue. gitu kayak. Tapi ya saya anak sulung. Kalau gue pengen jadi kakak sih sebenarnya. Kayak tapi entah punya adik tapi lebih dari 2 juga. Lebih dari 1, sorry. Lebih dari 1. Banget. Kayak 4 kayak lu loh sekarang. iya, kayak gue pengen punya 2 adik, terus kayak gue bener-bener yang gimana ya? Take care of them. Iya, kayak bener-bener yang gitu, kayak gue setiap hari bisa ngobrol sama dia, gue Iya sih. ya pokoknya ya penyemangat gue deh. Ada yang lucu-lucu gitu. Tapi kan kan. lu punya 2 adik yang lucu-lucu. Iya. Tapi gue bukan anak pertama. Oh, lu maunya Berarti jadi kan anak gue mau pertama. jadi anak pertama. Kenapa emang kalau anak pertama? Ya gimana ya, gue Panutan. merasa lebih apa ya? Lebih bawa. Terus kayak apa yang gue omongin tuh didengerin gitu loh. Terus iya, kayak iya. belum lagi kalau ke orang tua, kayak orang anak pertama yang lebih tua tuh kayak lebih nyambung aja gitu sama orang tua. Jadi terus kalau terus pas nyampein ke adik-adiknya juga lebih enak. ya gitu. Kamu gak didengerin sama ada dia? Gimana ya, adek gue masih kecil-kecil. Tapi kalau kecil-kecil mau anak pertama, mau ibunya ngomong juga kayak tetap bandel. Iya, makanya tapi seenggaknya kayak Iya sih. gue jadi apa ya, Lebih panutan pede mereka juga gitu ya. ya, pede juga, kayak nggak ada yang di atas gue lah seenggaknya Iya. gitu. Oh, bungsu. Kalau bungsu gue Jadi tunggal gitu. Gak mau gue. Enak kayak hidup lo. Gak enak sih, lebih kayak yang tadi gue bilang itu, jadinya dia tuh orang tua dan keluarga besar gue tuh ya udah maksudnya memberikan kasih sayangnya tuh udah full misalkan sebelum gue lahir, jadinya ya gak enaknya di situ. Dan keenakannya ya lu bisa belajar dari kesalahan yang udah lalu dari abang lu, jadinya punya parameter aja sih menurut gue, ini salah ini benar, jadinya enaknya di situ. Tapi yang gak enaknya itu menurut gue kasih sayangnya ya berkurang, walaupun ya sebenarnya nggak berkurang, tapi kan sebagai anak bungsu kayak iri aja sih lihatnya. Pernyataan selanjutnya, anak adalah pemersatu hubungan orang tua. Siapa yang gak setuju angkat tangan, siapa yang setuju angkat tangan. 1, 2, 3. Gue nggak setuju. Lo gak setuju? Kenapa? Kalau misalnya berdasarkan pengalaman gue ya, Ya nggak apa-apa. kayak mungkin ya harus dan Seharusnya ya itu harus gitu. dan emang seharusnya kayak gitu. Cuman ya beda-beda orang, beda-beda masalah. Cuman ya tadi ya kan gue nggak berekspektasi besar sama orang tua. Terus kalau mungkin kalau dari Juki kayak percaya sama gue, kayak gue juga sebenarnya kayak orang yang udah udahlah diserahin aja ke gue gitu kan. Aduh, gue emosional banget Kak. Sedih banget Kak. Astaga. Ini pertama kalinya Adit nangis loh guys. Gue gak pernah liat Adit nangis. Cuman kayak gue percaya kalau orang tua gue
kayak pasti pengen yang terbaik buat gue gitu loh. Jadi kayak Setuju. Ya gitu lah. And to parents out there, mungkin Gitu kan lah. nggak semua orang tua itu Sempurna. sempurna. Gak ada. Ya nggak ada ya. Tapi ya mungkin ada beberapa orang tua yang let's say mungkin sebagai anak lo merasa orang tua, atau mungkin ini untuk orang tua di luar sana sih, if you think that lo kurang, you can always Ada kata improve yourself sih. terlambat sih. Iya. Nyesel nggak dilahirin. Oh, nyesel gak dilahirin. Wah, Coba gue dulu deh ya. ya Juk. Biar gue gak nangis nanti. Gak bisa gue. Kalau nyesel gak dilahirin sih, gue bersyukur sama orang tua gue. Maksudnya gue gak nyesel dilahirin. Tapi mungkin kan karena emang setiap anak nih, setiap kita nih kan lahir kan emang Dari tanpa rahim. persetujuan kita. Kan emang kita lahir ya lahir aja tiba-tiba ada di Ya, dunia ya, ya, nih. ya, Kalau benar sih. misalnya kita dapat keluarga yang itu ya mungkin nyesel. Tapi kalau gue sih gak nyesel sih. Kayak gue berterima kasih banyak sama orang tua gue udah ngedidik gue baik kayak gini, bisa ya baik lah pokoknya. Terus nyesel sih enggak, tapi lebih kayak tolong mengerti ya kalau deh kak. Ini cowok pada lembek-lembek Iya, banget. nggak bisa Kak, lu deh. Gue nggak nyesel sih. Dah. Kenapa? Kenapa? ya? Butuh jawabannya. Mungkin gue nggak nyesel karena gue tumbuh di keluarga yang bokap gue open banget ke gue, nyokap gue juga yang open banget ke gue. Tapi opennya tuh dalam arti gak ada batas antara orang tua dengan anak sih. Gue sering kali kayak ketika bokap gue salah, bokap gue minta maaf ke gue duluan. Iya. Ketika nyokap gue salah, nyokap gue minta maaf ke gue duluan. Jadi ya living in a family like this, ya gue nyadar banget mungkin gue adalah salah satu orang yang beruntung dari begitu banyak orang untuk mempunyai keluarga gitu. Jadi kayak I'm very very grateful sih. Tapi at the same time gue pengen banget merangkul orang-orang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung gue. Gue nggak pernah menyesal sih gue dilahirkan. Ya beberapa kali gue mungkin merasa hidup gue kan nggak mudah gitu, dan beberapa kali gue merasa kenapa ya gue harus lahir ke dunia gitu. I didn't expect it for this gitu kan. I didn't volunteer untuk lahir ke dunia gitu kan. But ada sesuatu yang terjadi di diri gue, dan akhirnya gue cerita sama nyokap gue, dan nyokap gue menangis karena dia merasa bahwa di situ gue sempat ngomong I don't like my life gitu kan, I don't feel happy at all. Dan di situ dia menangis karena dia merasa dia memberikan kebahagiaan begitu besarnya buat hidup gue dari berbagai aspek yang dia korbankan gitu loh. Dan untuk gue merasa bahwa gue tidak konten dengan hidup gue, itu hal yang paling menyakitkan buat dia. Karena ketika dia melahirkan gue ke dunia, dia maksudnya melahirkan ya, dia udah mempertaruhkan nyawa dia gitu loh. Iya. Karena di situ dia bisa antara dia masih hidup atau dia mati. Iya. Dan kita menjalani kehidupan, kadang kita ngerasa kayak hidup gue nggak berarti. Itu kayak lo hidup ke dunia dengan mempertaruhkan nyawa orang lain. Jadi nggak mungkin hidup lo nggak berarti. Iya. Benar. Jadi gue rasa Benar gue banget. nggak ada alasan untuk gue menyesali hidup sih sedikit pun. Dari gue. Ada gue nih, awas sim ntar nangis anjing. Kalau gue menyesal sih mungkin kalau dari sudut pandang kayak kalau gue menyesal dilahirin dari keluarga ini, mungkin sebatas terlintas kayak pernah menyesal. Cuman kayak kalau gue in general terlahir di dunia ini terus kayak ketemu banyak orang gitu, kayak gue mungkin gak akan pernah menyesal gitu. Kayak tuh kan gue nangis lagi. Kayak gue, semua orang pasti merasa nggak adil, nggak ini, cuman kayak gimana lo menyikapinya aja sih. Pernyataan selanjutnya, Makasih. apakah orang tua bertanggung jawab terhadap kebahagiaan anak? Waduh. Iya dulu nih, gue deh. Ya boleh. Keluar nih. boleh silakan. Orang tua apa tadi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebagai anak. Kebahagiaan anaknya. Setuju. Orang menurut gue ketika orang sebagai anak dari kecil sampai gue umur nih pengen masuk ke kepala 2 nih 20 tahun. Kayak ketika kita ngeliat orang tua bahagia, seharusnya tuh anak juga bahagia ketika ngeliat orang tua gimana cara mengaplikasikan
mendidik ke gue nih baik apa enggak, pasti guenya bahagia gitu loh. Malah menurut gue ya untuk gue nih ya, gue lahir pertama kali yang gue lihat ya ibu gue atau enggak bokap gue. Pasti gimana caranya kalau misalnya orang tua gue tuh nggak bertanggung jawab kepada kebahagiaan gue, walaupun sekarang maksudnya gue ada di mana titik gue nggak bahagia dan lain-lain karena orang tua gue, tapi kalau tidak Gue juga udah. Dari tadi. Kalau gue malah justru merasa orang tua gue nggak bertanggung jawab atas kebahagiaan gue, tapi gue bertanggung jawab atas kebahagiaan gue Iya, sendiri. gue juga mikir Karena gitu. kebahagiaan itu bersifat personal. Hmm. Walaupun orang tua kita tugas mereka hanyalah menjadi support untuk kebahagiaan itu ada gitu loh. Tapi whether kita ingin bahagia atau enggak itu adalah tanggung jawab dari kita sendiri untuk menciptakan kebahagiaan itu dan untuk merasakan kebahagiaan itu. Karena menurut gue bahagia itu bentuknya banyak, bisa lo bersyukur sama hidup lo atau bahagia itu bisa ya lo dapat hadiah gitu loh. Jadi kayak banyak, bisa bersyukur walaupun hidup lu biasa aja, lu tidak terlalu berkecukupan, tapi lu mensyukuri lu akhirnya bahagia, atau lu justru butuh materi yang luar biasa banyaknya untuk lu jadi bahagia. Bahkan itu pun ada beberapa orang yang gak bahagia kan. Iya. Tapi menurut gue Gak tahu sih. akan menjadi janggal sih bagi orang tua, karena deep down Ya pasti. in a parent's heart kayak oke, tugas gue adalah Bikin mencintai anak. mencintai anak dan membahagiakan dia. Itu ya mindset setiap orang tua Iya benar-benar. pada umumnya ya. Dan ketika mereka nggak bisa memberi kebahagiaan Mereka itu merasa gagal. mereka akan merasa gagal banget. Dan ya apalagi maksudnya good for us ya, kita udah di umur segini, tapi untuk anak SMP SMA ya Buat ketika adik-adik. ketika gue SMP SMA tuh gue sempet yang kayak kan ya keadaan keluarga gue lagi ya lumayan sulit kan pada saat itu. Terus kayak gue expect banyak hal banget. belum nih. Tips gue udah banyak. Gak suka. Gue expect banyak hal banget dari orang tua gue, karena mungkin I was immature back then ya. Gue expect banyak banget dari keluarga gue, dan bokap gue mungkin merasa kayak kok gue gak bisa membahagiakan anak dan keluarga gue ya. Dan lu membanding itu ke orang tua lo ya. Dan ya mungkin pada saat itu ya gue nggak terlintas di otak gue bahwa it's hard being a parent, dan Iya. apa yang gue lakukan pada saat itu hanya nuntut. Aduh. Tapi when I grow up now, kayak gue realize how hard it is untuk even membahagiakan. to even make yourself happy is hard. Dan lo harus membuat orang lain happy, and it's very hard to ketika gue sadar bahwa dulu gue pernah menuntut hal itu dari orang tua gue. Ya, dan untungnya sekarang gue sadar sih bahwa salah ya untuk menuntut kebahagiaan itu dari orang tua. Kok Dedi nggak bisa ngasih gini seperti orang-orang lain? Kok Dedi nggak bisa ngasih ini ketika Dedi orang lain tuh memberikan ini untuk anaknya? Dan gue realize sekarang bahwa kebahagiaan itu sepenuhnya tanggung jawab gue, dan emang ibaratnya untuk para orang tua di luar sana, jangan merasa sedih kalau misalnya kalian nggak bisa membahagiakan anak kalian, karena mungkin anak kalian memang belum mature enough to realize that. Jadi jangan take the full blame, itu jangan Benar-benar. take all the blame gitu ke kalian sih. Benar-benar. Tapi itu juga jadi pesan sih buat kita sebagai anak, kayak please pay more attention to your parents. Jangan sampai kita terlalu terbiasa terlena menjadi seorang anak yang dimanjakan dan diberikan kasih sayang dan lain sebagainya. We're taking our parents for granted gitu loh. Jadi kita merasa itu semua salah orang tua kita. Padahal lo gak akan pernah tahu rasanya jadi orang tua. Seberat apa, sesusah apa. Jadi jangan take things for granted aja sih. Definisi menjadi manusia. Siapa dulu, Adit dulu aja. Jangan deh. Referensi. Satu kata dia berkembang sih. Kalau gue menjadi manusia itu adalah sesimpel lo menerima diri lo sebagai manusia aja. Menerima diri lo terlahir ke dunia menjadi manusia yang lo gitu loh. Kayak bagaimana lo dilahirkan, bagaimana
diri lo, menerima kekurangan kelebihan lo, seperti apa lo terlahirkan, bisa menerima itu semua ya lo sudah menerima diri lo menjadi seorang manusia sih menurut gue. Dan terus berkembang kayak tadi kata Juki. Menurut gue menjadi manusia adalah menjadi Talita, menjadi Juki, menjadi Iya, Adel, benar. dan menjadi Adil. Betul. Sama ingat pencipta. Iya, ingat pencipta. Karena you are not what you do. Iya. You are you gitu loh. Gue merasa kayak mungkin banyak di luar sana orang yang berpikir kayak I am what I achieve. Iya. I am what people think of me. Iya, exactly. I am what I become. I am what I say. Bahkan you are not what you say, you are. What you do. Ya, bukan. Bukan. You are simply just you gitu loh. Malaysia. You are merely you gitu loh. Shoot. You are merely you. Yeah. Ya And sih, then- menurut gue menjadi manusia adalah menjadi otentik aja sih. Iya, true to yourself. Definisi menjadi manusia buat gue bersyukur aja. Iya, keren. Ubah insecure jadi bersyukur. Asik. Ernest. Ernest Prakasa. Maaf ya. Bersyukur. Oke. Iya. I think that's. Udah sih. Aku sayang papa mamaku. Ya, I love you guys. Love you semua. Bye. Sayang papi deh. Halo, saya Vini dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar terus tahu update video kita yang terbaru. Terima kasih.